Tribun Bastory. Seperti yang kita ketahui Tribuners, dalam beberapa waktu terakhir ini kasus gagal ginjal akut banyak menyerang anak-anak usia dari 6 bulan hingga 18 tahun. Bahkan di 2 bulan terakhir ini saja sudah berdasarkan data terbaru ya yang kami terima, November 2022 ini sudah ada sebanyak 300-an kasus ya, 324 kasus yang dilaporkan dari 28 provinsi di Indonesia, dan angka kematian sebanyak 99. Mungkin ada update terbaru, nanti akan kami informasikan kembali ke Tribuners ya, dan ini didominasi oleh anak-anak yang mana dengan range usia 1 hingga 5 tahun. Nah, ini menjadi fokus utama juga, salah satu fokus utama pemerintah untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, tak terkecuali di Provinsi Maluku dan khususnya di Kota Ambon. Pemerintah pun sudah mengambil langkah-langkah pencegahan itu. Nah, di Tribun Bastory untuk edisi hari ini kami menghadirkan narasumber yang sangat kompeten untuk membahas terkait dengan tema yakni waspada gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Bersama dengan narasumber kami di sini, selamat sore Dr. Elizabeth Joan Salim, spesial anak. Saya akan sapa Dr. Joan ya. Selamat sore semuanya. Apa kabar Dr. Joan? Baik sekali. Terima kasih sudah mau memenuhi undangan kami di segmen kesehatan, karena memang dalam waktu dekat ini di bulan November juga memperingati Hari Kesehatan begitu ya. Jadi orang Indonesia khususnya orang Ambon dan Provinsi Maluku ini bisa menyadari lagi pentingnya menjaga kesehatan itu. Baik Dok, seperti yang tadi sudah saya mention di awal bahwa memang gagal ginjal akut ini sedang menjadi isu nasional dan menjadi perhatian terutama mereka yang ada di bidang kesehatan itu sendiri. Orang tua pun kalau mau kita lihat secara nasional ini sudah mulai ketakutan nih. Ada yang udah waspada, tapi baiknya seperti apa? Dan mungkin kita sebelum kita mencari lebih jauh, saya mau ke dokter bagaimana penjelasannya dan edukasinya ke masyarakat tentang fungsi ginjal ini, Dok. Oke. Kalau kita mau tahu fungsi ginjal, sebenarnya kita harus tahu dulu ginjal itu apa ya. Jadi ginjal itu sebenarnya kita mempunyai organ yang banyak sepasang, itu ada di bagian belakang dari punggung kita. Jadi dari belakang daerah dinding perut di belakang. Jadi di kanan, di kiri. Nah, fungsinya itu sebenarnya kita dianugerahi oleh Tuhan itu sebanyak 2 buah ginjal. Itu bukan berarti artinya 100%, 50%, 50%. Kalau hilang ginjalnya satu, dianggap jadi 50% fungsinya. Padahal tidak. Kita dianugerahkan Tuhan itu ginjal 2 buah, itu artinya 200%. Jadi makanya kalau pernah dengar ada orang yang mentransplantasikan ginjalnya ke saudaranya atau ke orang tua dan sebagainya, itu artinya kalau hilang satu, masih ada 100% sisanya. Bukan berarti dia hidup dengan fungsi 50% tadi. Ya? Jadi kita benar-benar bersyukur akan hal itu. Tapi jangan sampai karena mentang-mentang masih ada 200%, jadinya saya asal-asal tidak merawat ginjal gitu ya. Jadinya fungsi ginjal sendiri ini sebenarnya secara garis besar itu yang pertama seperti ketahui menyaring racun ya. Semua racun-racun di dalam tubuh kita, obat, makanan ataupun zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh badan lagi, itu akan dikeluarkan dan disaring melalui ginjal, kemudian akan keluar melalui air seni atau air kencing. Ya, yang kedua ginjal itu fungsinya juga untuk mengatur air. Jadi seberapa banyak air yang dikeluarkan, seberapa banyak air ada di dalam badan kita. Yang ketiga fungsi untuk garam-garaman tubuh atau kita sebut sebagai elektrolit dan juga keasaman dari badan sendiri. Nah, selain itu fungsi yang lain ada beberapa fungsi hormon-hormon yang diproduksi oleh ginjal, terutama berhubungan dengan nanti tekanan darah dan juga ada yang berhubungan juga dengan sel darah merah. Nah, jadi otomatis fungsi-fungsi ginjal tuh kalau kita lihat itu sangat penting, terutama fungsi namanya fungsi filtrasi atau penyaringan itu. Ibarat filter lah, bisa dibilang gitu sih, Mbak. Jadi kayak misalkan asupan makanan ataupun apapun yang masuk di tubuh kita, ginjal akan memfilter itu dan keluar melalui urin tadi ya. Oke, kalau kita mau lihat ciri-ciri ginjal yang sehat itu di tubuh kita seperti apa? Oke, kalau ginjal yang sehat bisa kita lihat sebenarnya paling gampang tetap dilihat dari air seni ya. Kalau misalnya
Terutama pada anak sebenarnya tidak ada patokan khusus, misalnya berapa banyak sih dok yang maksudnya kalau dalam ini apakah kita harus ukur sebagaimana harusnya seperti itu, karena setiap orang kan ada yang beda-beda ya. Tapi pada prinsipnya kita bisa lihat ginjal yang sehat kalau satu, air kencingnya cukup. Cukup nih dalam artian kayak kalau di apa ya, mili atau liter Kalau kebanyakan nggak misalnya sih? kita ini biasanya kurang lebih antara setengah sampai 1 mili per kilo per hari itu, kalau misalnya per jam, mohon maaf, 0,1 sampai per kilo per jam. Itu untuk namanya diuresis kalau dalam bahasa kedokteran. Cuman Bapak Ibu maupun Tribuner semua nggak usah mikir hari ini saya berat badan segini sudah kencing sekian nggak ya, nggak usah sampai sedetail itu. Cuman kita paling gampang kita bisa lihat dari jumlahnya, maksudnya cukup atau enggak seperti sehari-hari. Yang kedua warnanya paling gampang. Kalau Mbak pernah jalan-jalan, maksudnya pernah ya lihat yang ada tulisannya apakah kencing Anda cukup, kelihatan dari warna-warnanya yang biasanya ada di toilet-toilet umum. Itu bisa menjadi salah satu patokan. Sebenarnya makin warna yang makin pekat itu menunjukkan warna-warna yang berarti cairan tubuh saya agak kurang, mungkin entah kurang minum dan sebagainya. Cuman yang seperti kita ketahui warna kencing normal kan kurang lebih jernih jernih kuning seperti itu ya. Tapi yang penting tidak pekat. Yang kedua kita lihat selain dari warnanya, kita lihat juga kekeruhannya. Salah satu tanda-tanda adanya infeksi dan sebagainya adalah dilihat dari keruh. Apakah dia jernih atau keruh, seperti itu. Tentu saja kalau disertai dengan warna-warna yang lain, misalnya kemerahan atau warna-warna yang lain, itu yang tetap harus diwaspadai. Itu yang harus diwaspadai ya. Baik, nah kalau sudah terjadi amit-amit ya gangguan ginjal ini pada salah satu pasien misalnya, apakah dia juga bisa berpengaruh ke organ lain ataupun ke kesehatan lain, tidak? Tentu saja. Sebenarnya gini, kalau badan kita itu saling berhubungan satu sama lain. Tidak ada yang bekerja sendiri-sendiri. Seperti halnya mesin atau seperti halnya mobil ya. Satu bagian yang rusak tentu akan mempengaruhi bagian yang lain. Jadi kalau ginjal rusak nantinya, tentu kalau ada gangguan fungsi ginjal, otomatis fungsi ginjal yang tadi saya sebutkan sebelumnya akan mengalami gangguan. Contohnya apa? Kalau fungsi filternya tadi itu terganggu, otomatis racun-racun tubuh masih ketinggalan di dalam badan. Otomatis nanti dia racunnya menumpuk di badan. Gejalanya apa? Banyak sekali. Bisa racun-racun yang banyak ada dalam tubuh itu mempengaruhi fungsi-fungsi yang lain. Yang kedua fungsi air tadi. Dia kan mengatur airnya biar keluar. Makanya sebagian besar kalau misalnya terjadi gangguan fungsi ginjal, malah gejala-gejalanya jadi kencingnya agak berkurang dan sebagainya, badannya lama-lama jadi bengkak karena airnya ketahan tuh. Kayak ketumpuk di dalam ketumpuk, gitu ya? Nah, kalau cairannya ketumpuk pindah kemana? Bisa pindah ke paru-paru, bisa pindah ke perut, perutnya jadi besar, bisa daerah-daerah kulit-kulit, matanya bengkak dan sebagainya. Ya, kemudian faktor-faktor yang lain tentu saja mempengaruhi yang tadi ada dia fungsi darah tingginya tadi ya, fungsi dia mengatur tekanan darah, sebagian besar akan menyebabkan darah tinggi. Kalau darah tinggi otomatis seperti yang penyakit-penyakit yang lain, bisa mengancam terjadi stroke, serangan jantung, dan lain-lain. Jadi benar-benar ginjal, jangan diremehkan banget deh. Ginjal itu kecil, walaupun 200% tadi, begitu kalau kita nggak jaga, bisa berbahaya. Baik, oke, Dok, saya mau mengingatkan ke Tribuners ini yang sedang menonton kita di layar monitornya, kalian bisa bergabung di comment section, baik di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage ya. Baik, Dok, kalau kita mau melihat fungsi ginjal dan juga ginjal yang sehat dan bagaimana dia mempengaruhi tubuh kita, sebenarnya apa sih yang kemudian menjadi penyebab terjadinya gangguan pada ginjal itu, Dok? Jadi penyebab gangguan ginjal itu sebenarnya banyak faktor ya. Jadi tidak cuman di anak, karena saya kebetulan dokter spesialis anak, tapi penyakit ginjal juga otomatis bisa terjadi di semua orang, termasuk dewasa apalagi lansia. Cuman yang sering kali mungkin dari orang tua ataupun dari masyarakat biasanya taunya kalau sakit ginjal identik sama orang dewasa ya, ataupun lansia. Ya, yang cuci darah itu pasti opa oma. Padahal belum tentu. Banyak juga kasus-kasus pada anak. Sebelum ada
ada masalah yang tadi Mbak bilang Iya. dalam 2 bulan terakhir Iya. gagal ginjal itu, tapi sebelumnya juga ada kok sakit-sakit ginjal yang bisa terjadi pada anak-anak Baik. sebelum kasus ini marak terjadi. Mhm. Jadi penyebabnya secara garis besar sebenarnya bisa kita bagi jadi 3 Iya. besar ya. Apa aja itu, Dok? Satu, penyebab namanya prerenal kalau bahasa kedokterannya. Kedokteran. Jadi sebelum penyebabnya ginjal, apa saja yang mempengaruhi hal-hal yang sebelum ginjal. Contohnya kekurangan cairan, atau misalnya biasanya paling banyak tuh kondisi dehidrasi. Misalnya pada anak yang diare lama tidak kita kasih cairan, otomatis nggak ada cairan atau aliran darah yang masuk ke ginjal, ginjalnya rusak dan akhirnya berpengaruh ke hal yang lain. Yang kedua, faktor-faktor lain misalnya infeksi, tapi infeksi di luar ginjal. Contohnya ada sakit infeksi berat, ada infeksi dalam darah, bakteri dan sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi ginjal. Jadi aliran darah itu masuk ke ginjal kurang, otomatis nutrisi ke ginjal ataupun nutrisi asupan oksigen dalam ginjal kurang, otomatis mempengaruhi fungsi ginjal. Baik. Seperti itu. Faktor yang kedua itu adalah faktor ginjal. Ginjalnya Faktor sendiri ginjal yang itu rusak. sendiri. Ya, ginjalnya sendiri yang rusak. Penyebabnya macam-macam. Paling banyak kalau pada kasus pada anak misalnya adalah kasus namanya sindrom nefrotik. Itu ada penyakit kalau orang bilang seperti kebocoran ginjal, ada infeksi pada ginjalnya atau penyakit kuman yang menyerang ginjal seperti itu. Jadi ginjalnya yang memang benar-benar fungsinya rusak. Jadi ginjalnya yang kalau bisa kita bilang seperti semacam bocor. Seperti itu. Kalau faktor yang ketiga adalah faktor ada obstruksi atau ada sumbatan yang membuat aliran ginjal misalnya tidak lancar. Itu faktor yang ketiga. Contohnya apa? Ada kelainan bawaan misalnya pada anak. Atau yang harus diperhatikan terutama pada anak adalah kalau terjadi infeksi berulang. Paling sering anak cowok. Misalnya terjadi namanya fimosis. Apa itu, Fimosis Dok? itu jadi kulit dari, mohon maaf, penis itu yang pada anak-anak yang belum disunat itu seringkali ada dia kecil sekali sehingga tidak aliran kencingnya nggak lancar. Otomatis kan jadi kayak kesumbat. Kayak kesumbat di kulit yang tadi Iya, ya, Dok, bener ya? banget. Jadinya otomatis kalau misalnya kita mau buka, apalagi kalau orang tuanya nggak bersihkan ya, nggak bersihkan, ada kotoran dan sebagainya, begitu dia mau keluar, mau kencing, otomatis nggak bisa lancar. Kalau dia nggak lancar, ada efek bendungan kan, jadinya kencingnya nggak lancar ke sisa. Nah, jadi infeksi saluran kemih berulang, otomatis lama-lama bisa ginjalnya juga kena. Seperti itu. Jadi ginjal itu ini banget ya. Sangat salah satu organ tubuh yang memang vital banget Iya, ya. vital Sebenarnya banget, semuanya vital gitu, tapi kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Dok tadi, saya jadi kebayang betapa pentingnya peran ginjal dalam tubuh kita. Baik, Dok, kalau kita mau melihat di kasus-kasus yang sudah saya sebutkan belakangan ini selama 2 bulan terakhir ya, khususnya pada ginjal akut progresif atipikal pada anak ini. Memang dari sekian 324 kasus yang saat ini ditangani oleh masing-masing pihak kesehatan di 28 provinsi ini, di Provinsi Maluku sendiri dalam 2 bulan terakhir berdasarkan pencatatan tidak ada, begitu ya, Dok ya. Namun tadi seperti yang disampaikan oleh dokter bahwa 2 bulan terakhir memang tidak ada, tapi kasus-kasus ini juga ditemukan. Boleh dijabarkan penemuan kasus untuk atipikal pada anak ini terjadi di Maluku? Oke. Begini Mbak, mungkin sekalian saya jelaskan dulu kepada Tribuners ya. Kenapa sih namanya gagal ginjal akut progresif atipikal? Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sebenarnya gagal ginjal akut juga banyak terjadi sebelumnya ya, pada anak, baik pada dewasa, pada anak. Gagal ginjal akut itu artinya fungsi ginjal yang tiba-tiba mengalami penurunan. Berupa apa? Berupa entah dia kencingnya kurang atau fungsi ginjalnya kalau kita periksa racun dalam badannya tiba-tiba meningkat. Seperti itu. Jadi itu bisa kita lihat bahwa ginjalnya nih lagi tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Itu namanya gagal ginjal akut kalau terjadi secara tiba-tiba. Namun kenapa dikasih namanya gagal ginjal akut progresif atipikal? Sesuai namanya, berarti gagal ginjal akut yang terjadi progresif. Progresif itu berarti tiba-tiba memburuk cepat ya. Memburuknya cepat. Nah, kemudian atipikal. Atipikal itu artinya nggak khas nih, nggak biasa. Jadi
penemuan kasusnya mulanya sekitar bulan Agustus itu ditemukan kasus-kasus yang nggak biasa. Artinya dokter-dokter di berbagai provinsi di Indonesia menemukan kok ada anak, terutama anak ya, yang kok tiba-tiba perburukan, tiba-tiba mengalami demam, batuk, pilek, mencret seperti itu, tiba-tiba kok nggak kencing, padahal sudah dikasih cairan banyak. Kok tiba-tiba nggak kencing, kok tiba-tiba mengalami perburukan dan sebagainya. Makanya disebut sebagai gagal ginjal akut progresif atipikal tadi, seperti itu. Dan puji Tuhannya memang seperti yang Mbak Ajeng sebutkan tadi, di Maluku sendiri sebenarnya belum ada kasusnya ya. Dan sampai saat ini masih kan dari Kemenkes maupun tim peneliti yang lainnya, tim ahli menyelidiki terus apa itu penyebab-penyebabnya. Kalau sampai saat ini disiarkan, yang saat ini menjadi clue adalah penyebabnya karena yang seperti marak kita ketahui ya, adanya cemaran ataupun penyebab dari etilen glikol maupun dietilen glikol dalam obat sirup seperti itu. Terbukti dari sekarang setelah adanya kasus, kemudian pemerintah langsung proaktif, langsung menyetop peredaran obat-obat sirup, kasusnya puji Tuhan mulai menurun. Dan setahu saya mulai tanggal 6 November kemarin sudah tidak ada kasus sampai saat ini ya. Setelah adanya penyetopan distribusi obat sirup tadi. Obat sirup tadi, dan juga setelah ditemukan juga setelah kita dapat obat fomepizolnya juga, antidotnya juga sudah perbaikan seperti itu. Kondisi angka kematian dan morbiditasnya juga sudah menurun. Jadi kalau kita lihat, semoga memang kita menemukan titik terang, walaupun tetap pasti para tim ahli maupun pihak Kemenkes sendiri pasti akan terus berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk memecahkan masalah ini. Baik. Seperti itu. Dan di Kota Ambon, Provinsi Maluku pada umumnya di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Maluku ini juga sudah dilakukan penjaringan sirup-sirup obat sirup tadi ya, yang diduga adanya mengandung kandungan yang bisa memicu gangguan pada ginjal itu sendiri. Dan bahkan dari pemerintah sudah mempertegas kepada apoteker atau apotik yang tersebar di berbagai daerah ini untuk tidak bandel seperti itu, untuk menjual, mendistribusikan obat sirup yang mengandung kandungan yang disebutkan tadi yang memicu gangguan ginjal. Dan ini kalau kita mau lihat dari yang statement dokter tadi, bahwa setelah adanya kebijakan itu angka kasus gagal ginjal akut pada anak pun menjadi menurun begitu. Artinya bahwa memang ginjal akut progresif atipikal ini benar-benar yang kayak tiba-tiba terjadi dan sangat luar biasa sekali dampaknya terhadap anak-anak. Bahkan ratusan anak sudah terkena gagal ginjal akut itu. Baik dok, boleh tadi mungkin sudah disebutkan beberapa ya yang menjadi ciri-ciri adanya gangguan ginjal akut pada anak ini. Namun boleh dijelaskan lagi dok? Ini ya. Jadi gini, kalau misalnya kita lihat kalau dalam beberapa laporan kasus yang selama ini terjadi, sebagian besar biasanya pada kasus yang gagal ginjal akut progresif atipikal yang akibat terjadinya intoksikasi dari dietilen glikol maupun etilen glikol ini, semuanya mengalami ada gejala prodromal. Gejala prodromal itu artinya biasanya ada demam disertai dengan diare atau muntah atau batuk pilek. Gitu. Kemudian yang kedua biasanya ada riwayat konsumsi obat-obatan sirup, terutama dalam 2 minggu terakhir, seperti itu. Selanjutnya, kalau kita bicara dengan pada kasus-kasus itu, gejalanya utama yang bisa kita kelihatan sekali, kalau anak demam batuk pilek kan biasa ya. Cuman untuk yang harus deteksi dini, orang tua aware itu adalah tiba-tiba anaknya kencingnya sedikit. Atau malah nggak kencing sama sekali. Itu menjadi clue utama. Jadi kalau nanti Tribuners, moms and dad yang di rumah, kalau misalnya menemukan anak saya lagi batuk pilek, kemudian disertai dengan demam, kemudian yang harus kita lakukan pertama tentu deteksi dini. Jadi makin cepat diobatin, makin semoga insya Allah sih tidak akan
berkelanjutan seperti itu ya. Jadi otomatis pengobatan dini efeknya juga akan lebih bagus. Kita awasi kencing anak, terutama pada anak-anak di bawah 5 tahun. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada anak yang lebih besar. Cuman terutama pada anak-anak yang kalau misalnya dia sudah bisa kencing sendiri ya, kadang sebagai orang tua kita sudah nggak ngawasin lagi dia kencing sendiri. Betul. Tapi kalau menemukan kasus seperti ini, otomatis kita harus jaga-jaga, harus langsung lihat-lihat ngecek nih, tuh ngecek. ya. Ada kakak udah kencing belum? Banyak nggak kencingnya? Warnanya apa? Seperti itu. Apalagi kalau kakaknya, anaknya tuh lagi sakit. Seperti itu. Paling gampang juga pada bayi-bayi yang kalau masih pakai popok, harus ngecek tuh berkala. Anak saya nih kencingnya seperti biasa nggak ya? Atau banyak nggak ya? Warnanya apa? Kalau perlu bahkan kalau pada kondisi sakit dan bapak ibu ngerasa dia kok agak berkurang dan sebagainya, bahkan mungkin bisa kita timbang seperti itu. Karena untuk mengetahui, apalagi ya kalau misalnya pada sebagian kasus, sebagian ini ada loh orang tua yang kadang mohon maaf belum tahu bahwa obat sirup itu tidak boleh digunakan. Jadi sebenarnya obat sirup sampai saat ini tidak boleh menggunakan obat sirup semua jenis, ya. Jadi baik vitamin, baik obat demam, kadang-kadang pasien-pasien ini anak saya biasanya juga minum obat ini nggak apa-apa dok. Terutama kayak suplemen makanan. Suplemen ya gitu-gitu. Tapi dari arahan dari Kemenkes maupun BPOM saat ini dilarang menggunakan obat-obat semua jenisnya kecuali ada obat-obat yang sudah dinyatakan aman. Berarti alangkah baiknya adalah langsung ke Vaskes begitu ya, supaya dideteksi obat mana yang perlu di ini. Jadi artinya harus kita pilih-pilih lagi. Jadi bukan berarti kadang ada orang tua yang ngasih obat, misalnya anak saya Mas biasanya minum obat ini nggak apa-apa dok, curi-curi. Toh anak saya lagi demam, biasanya menggunakan merek ini nggak apa-apa dok, tapi dikasih. Karena kita sampai saat ini mohon Bapak Ibu bersabar di rumah bahwa pemerintah saat ini sesegera mungkin akan menentukan obat mana saja yang aman. Tapi sambil menunggu, kita harus memiliki kewaspadaan ekstra, jadinya pelan-pelan nggak boleh. Jadi jangan coba-coba deh kalau misalnya, karena berbahaya ya. Betul. Kita nggak pernah tahu apakah obat yang diberikan ini termasuk aman atau tidak, kecuali yang sudah dinyatakan penelitiannya aman. Namun ada sejumlah merek obat merek obat sirup ya, yang lolos begitu penelitian BPOM itu yang terkandung kandungan yang bisa menyebabkan ke gagal ginjal akut tadi. Apakah itu masih bisa untuk minum? Tentu saja tidak bisa, Mbak. Jadi artinya ada beberapa selain obat-obat yang disebutkan yang sudah dapat dari edaran dari Kemenkes, kita apapun jenisnya itu tidak boleh diberikan. Jadi kita harus menuruti sesuai ini ya, karena kita jangan coba-coba. Kalau saya pribadi sih kita jangan coba-coba, apalagi sama kesehatan dan anak begitu. Apalagi buat anak kita kan. Karena jadi, gini tanggung dok, jawab kita juga sebagai orang tua. Karena gini dok, mungkin saja karena ini baru dikencangkan pada 2 bulan terakhir ini, kali aja Bapak Ibu di rumah yang udah punya stok obat sirup begitu ya, mendingan dibuang aja dulu jangan buru-buru anak sakit dan pengen cepet-cepet sembuh dikasih obat yang sudah dilarang peredarannya untuk saat ini. Jadi kita harus bersabar. Namun alangkah baiknya nih dok, apalagi terutama ya buat Tribuners yang agak jauh dari fasilitas kesehatan posyandu misalnya, apa yang harus dilakukan pertolongan pertama lah begitu untuk anaknya yang sudah menunjukkan gejala-gejala tadi. Kalau mohon maaf, gejalanya maksudnya gejala sakit ginjal atau demam secara keseluruhan? Sakit secara keseluruhan. Belum terdeteksi gagal ginjal. Belum terdeteksi gagal ginjal tapi lagi sakit nih. Nih banyak sekali pasien-pasien saya sekarang itu sering banget WA atau nanya, dok anak saya begini-begini bagaimana? Kalau dulu kan memang ada obat-obat bebas yang bisa diperjualbelikan ya, maksudnya kita tinggal beli di apotik dan sebagainya. Misalnya terutama yang saya tangkap, terutama masyarakat kalau demam, karena untuk demam kita harus tahu sendiri, demam itu
penyebabnya ada beberapa macam. Tapi tidak semua demam serta-merta harus minum obat. Ya, itu yang saya harus tekankan. Artinya gini, kalau ibu atau bapak ketemu anaknya, dok anak saya demam, saya selalu pastikan ibu dan bapak harus pastikan dulu apakah dia benar-benar demam. Karena ada beberapa kondisi, terutama ibu-ibu baru atau bagaimana ya, baru panik, pegang. gitu. Iya, karena anak pertama, misalnya pegang anak saya panas atau bagaimana ini. Jadi kalau ini kita harus pastikan dulu anaknya demam atau bukan. Untuk mengetahui anaknya demam atau bukan harus menggunakan termometer. Jangan menggunakan tangan meter. Ya. Tangan meter tuh nggak boleh. Gunakan termometer. Berarti kalau misalkan kita taruh di dahi gini dan rasanya agak panas belum tentu demam. Belum tentu karena suhu yang kita rasakan itu tergantung sama cuaca, satu yang lingkungan sekitar dan kondisi temperatur tangan kita. Kalau misalnya kita habis cuci tangan, misalnya mama papanya nih lagi habis cuci tangan, terus pegang anaknya, ih kok rasanya panas ya, itu harus dikonfirmasi karena rasanya pasti akan terasa lebih panas daripada biasanya karena tangan kita dingin. Untuk memastikan kita harus ukur termometer. Nah, disebut demam kalau di atas 38 derajat ya di ketiak. Tapi kalau misalnya disebut hangat atau subfebris kalau dalam bahasa kedokteran itu kalau di atas 37,5 derajat. Nah, biasanya kalau misalnya dia di atas baru hangat-hangat saja sekitar 37-an, anaknya baik-baik saja, tidak ada masalah, kita nggak perlu cepet-cepet langsung harus minum obat dan sebagainya. Karena demam itu sebenarnya adalah sinyal badan ke tentara-tentara di badan bahwa menyatakan ini kita ada serangan loh. Dan pada suhu-suhu tertentu itu membantu badan itu untuk seperti kita bilang kalau kasarannya seperti alarm badan. Jadi ngasih tahu tentara, hai kita ada diserang ini, ayo kalian bangun, seperti itu. Jadi nggak serta-merta di atas 38 langsung buru-buru minum obat. Caranya untuk supaya dia nggak terlalu langsung panas adalah satu, cukupkan cairan dulu. Minum banyak, harus banyak. Kasih anaknya minum lebih banyak. Ya. Yang kedua, bisa kita bantu dengan kompres-kompres hangat. Kompres ini, nah ini untuk kompresnya. Kita ada kontroversi ya. Apa yang benar itu pakai air hangat ataukah pakai air es yang dingin banget? Nah, ini juga sekalian saya luruskan untuk ibu-ibu, bapak-bapak, maupun tribuner semua ya. Jadi, untuk kompres, terus anak yang panas, menggunakan air hangat. Ya, jangan kebalik. Gitu. Jadi, kenapa demikian, Dok? Bukannya panas, ketemu panas, makin panas gitu, apa logikanya seperti apa biar tribuners lebih paham? Gini, jadi konsepnya kalau panas itu seperti saya bilang, badan sebenarnya, kenapa sih kita panas? Karena badan itu mau mencari suhu yang ideal untuk melawan kuman, ya. Jadi di dalam otak itu namanya termostat, bisa dibilang seperti sensor suhu di badan. Itu dia sudah ngatur suhunya, saya mau 38 misalnya. Otomatis badan itu akan bikin supaya suhu segitu. Dengan caranya kalau kita kompres hangat, kita seperti menipu badan kita. Jadi kita kasih hangat-hangat, terutama nanti caranya biasanya dengan air hangat, gunakan handuk kecil, boleh 2 apa 3 gitu, taruh di dada, di lipatan-lipatan badan, seperti seka gitu ya. Berarti bukan cuma di dahi begitu ya, jadi diketek juga bisa gitu. Diketek, di selangkangan, gunakan pakaian yang ringan-ringan saja, gunakan selimut ringan. Jadi jangan malah tebel-tebel pakai ini. Ada tuh kan yang pakai tebel udah gitu ditutupin pakai bantal pula. Itu malah kebalik. Jadinya yang seperti saya bilang tadi, kalau kita tipu badan kita kasih anget-anget, kita menipu otak kita bahwa oh ini suhumu yang kamu pengen, 38 itu sudah tercapai loh. Jadinya dia udah nggak ninggi-ninggiin lagi. Tapi sebaliknya, kalau kita gunakan air es, saya ingat waktu kecil, saya kayaknya waktu sakit, kasihnya es gitu, waktu gitu, zaman dulu ya. Mungkin waktu itu kan belum ada ini. Jadi kalau dipakai es kebalik malah, badannya kita kasih es dingin, kesannya dingin kalau di ini, tapi suhu inti kita, otak kita malah berpikir bahwa ini kok saya sudah naikin kok masih dingin terus. Bukankah nanti secara logika dia tuh bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan suhu yang dia mau ya? Jadi dia malah bekerja makin keras, jadi kesannya kaki tangannya dingin, tapi padahal bagian intinya panas. Makin demam, makin itu bisa berisiko jadi kejang demam.
Jadi harus diingat kompresnya pakai air hangat. Kompresnya pakai air hangat, jangan sampai demam goyang. Iya. Kejang demam tadi. Saya pernah perasaan demam, kejang demam atau demam goyang itu yang kita orang awam bilangnya gigil gitu ya. Nggak enak banget. Iya. Malah ditutupin pakai bantal apa segala macam biar apa ya, suhunya itu penyesuaian suhu dan segala macam. Ini edukasi lagi ya. Kita dapat ilmu baru lagi nih dengan ngobrol sama Dokter Joan. Baik, Dok. Ini di kolom komentar kita udah ada penanya. Tribuners yang sudah muncul ini, aduh ada yang yang nanya tentang obat sirup, mungkin dari pandangan dokter aja ya, kenapa kalau obat sirup itu berbahaya, kenapa baru ditarik sama BPOM? Oke, bisa dibilang seperti ini ya, untuk ibu yang menanyakan. Jadi ini kan bukan berarti ini harus kita cari penyebabnya sama-sama ya. Maksudnya sampai saat ini pemerintah, terutama Kemenkes maupun para ahli dan sebagainya itu mencari penyebabnya apa. Tapi kenapa baru ditarik? Ini artinya setelah kita ketahui langsung ditarik secepatnya. Jadi pemerintah sudah proaktif untuk berproses untuk langsung mencari penyebab dan sebagainya. Tapi mengapa baru sekarang dan sebagainya? Jujur itu bukan kapabilitas saya untuk menjelaskan karena saya sebagai klinisi, sebagai dokter spesialis anak itu tidak berhak untuk menjelaskan masyarakat aman. Salah satunya ya dengan menarik semuanya daripada tarik satu-satu sementara masih ada yang nggak jelas apa iya apa enggak. Jadi lebih baik ditolak semua sambil menunggu list-list aman. Jadi harus bersabar ya. Ya, karena berdasarkan temuan tadi ya adanya kandungan yang bisa memicu ke gangguan ginjal akut yang belakangan terjadi pada anak ya. Semoga tercerahkan. Nanti kita akan mengundang yang paling berpotensi untuk menjawab pertanyaan terkait dengan pencabutan atau penarikan obat sirup di berbagai kawasan. Baik, oke, saya baca lagi, ini ada Listi Saimima, mantap dok, sangat bermanfaat katanya. Terima kasih. Bisa menambah pengetahuan kita dalam memelihara dan menjaga kesehatan organ tubuh, terutama ginjal. Thank you. Dan juga ada Manu Putih, sangat mendidik. Nanti kita akan sering-sering ya ngajak para dokter, terutama dari dokter RSUP Dr. Jelly Pena untuk hadir di program-program khusus kesehatan kami agar bisa mencerahkan, begitu ya, enlightening semua Tribuners agar kita nggak meraba-raba, terutama terkait dengan informasi kesehatan. Baik, dok, kita balik lagi ke penanganan.